Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baiklah para ibu-ibu yang menghadiri kajian pada siang hari yang berbahagia ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan menjadikan kita sebagai hamba yang jika diberikan nikmat selalu bersyukur, dan jika diuji dengan suatu ujian kita bersabar, dan jika kita melakukan kesalahan senantiasa beristighfar. Baiklah, telah sampailah kita pada pembahasan hadis ke-7 dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang syarahnya atau penjelasannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada kesempatan terdahulu, sebelum kita membahas mengenai hadis ke-7 ini, kita akan murojaah sebentar mengenai hadis-hadis yang telah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu, di mana hadis yang pertama kita telah membahas mengenai kedudukan niat dalam ibadah, di mana ibadah tidak akan sah tanpa adanya niat yang benar, yaitu niat yang benar, pemurnian tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang kedua kita telah membahas mengenai kedudukan wudu atau thaharah dalam sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sholat adalah tiang agama, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, sholat adalah rukun Islam kita yang kedua, dan tidak sah sholat bagi yang wudunya tidak sah juga atau wudu yang tidak berwudu. Maka kedudukan wudu sangatlah penting bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, dan disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau yang berjudul Al-Qawaidul Arba', bahwasanya beliau telah mengungkapkan anna syirka idza dakhala fil ibadah fasadat kama fasadat al-wudu bi al-hadath. Jika syirik telah masuk kepada suatu ibadah, maka syirik tersebut akan merusak ibadah, sebagaimana wudu jika seorang telah berhadas maka rusak juga wudunya. Dan beliau menulis itu dengan mempertimbangkan dua hadis di awal ini, menghubungkannya dan mengkorelasikannya antara satu dengan yang lain. Dan ini bentuk tajamnya pemahaman beliau terhadap syariat.
Dan yang ketiga, kita telah membahas mengenai ancaman bagi yang tidak menyempurnakan basuhan berwudu dan anjuran yang sangat tegas untuk menyempurnakan seluruh bagian wudu dengan tanpa melebih-lebihkannya sampai ke tahap was-was. Kemudian yang keempat, kita telah membahas mengenai 3 perkara yang termasuk di dalam toharoh, yaitu yang pertama istinsyak dan istinthar. Istinsyak memasukkan air ke dalam rongga hidung, dan istinthar mengeluarkan air dari rongga hidung setelah istinsyak. Kemudian istijmar, yaitu menggunakan selain air dalam istinja atau dalam menyucikan diri setelah membuang air besar atau membuang air kecil, menggunakan 3 batu atau lebih dengan jumlah yang ganjil. Kemudian membasuh tangan setelah kita bangun tidur sebelum kita memasukkannya ke dalam bejana untuk berwudu atau melakukan aktivitas yang lain. Kemudian hadis yang kelima, kita telah membahas mengenai larangan untuk mandi atau untuk berwudu atau untuk kencing di air yang tergenang, karena hal tersebut dapat mengotori dan membuat orang lain terzolimi dengan kotoran yang kita tinggalkan di air yang tergenang tersebut. Kemudian yang keenam, kita telah membahas mengenai cara menyucikan najis jilatan anjing, di mana najisnya ini sangat khusus pembahasannya dan sangat detail tata caranya dalam menyucikannya, yaitu dengan menggunakan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, atau 7 kali basuhan dengan air, kemudian yang ke-8 baik di awal, di tengah maupun di akhir dengan tanah. Dan tanah ini posisinya tidak dapat digantikan dengan selain tanah kecuali untuk hal-hal yang darurat. Misalnya ketika jilatan anjing itu bersamaan dengan gigitannya menggigit seseorang, sedangkan orang ini jika diberikan tanah pada gigitan itu akan menyebabkan infeksi yang meluas, maka bisa digantikan dengan bahan pembersih yang lain yang tidak menyebabkan kemudaratan bagi orang yang digigit. Kemudian sampailah kita pada hadis yang ke-7 mengenai pembahasan berwudu. Dan di hadis ini, ibu-ibu, kita akan membahas tentang tata cara berwudu sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in fa afraga 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma 3 marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghassala wajhahu 3 wa yadayhi ilal mirfaqaini 3 thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala kilta rijlaihi 3 thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Humran maula Utsman bin Affan. Dari Humran maula Utsman bin Affan. Maula ini maksudnya ibu-ibu adalah orang yang pernah menjadi tawanan atau menjadi budak
budak kemudian dimerdekakan oleh yang punya. Jadi Humran ini adalah salah satu tawanan dari perang yang pernah dilaksanakan pada zaman sahabat. Jadi beliau menjadi tawanan dan kemudian dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Semenjak itu beliau selalu mengikuti Utsman, menjadi sukarelawan bagi Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in, bahwasanya beliau melihat Utsman minta dibawakan air untuk berwudu. Jadi wudu di sini wudu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Sebagaimana tahur itu air yang suci, tuhur itu adalah bersuci. Jadi to dan tu di sini wa dan wu. Fa'afragha 'ala yadayhi min ina'i, beliau mengucurkan air ke kedua tangannya. Jadi dimulai dengan memegang ember tadi. Jadi air tersebut didatangkan dengan ember. Jadi embernya dipegang dengan tangan kiri, kemudian dikucurkan ke tangan kanan. Cuci tangan sebanyak 3 kali, kemudian memegang embernya lagi dengan tangan kiri dan dikucurkan ke memegang dengan tangan kanan, kemudian dikucurkan dengan tangan kiri, ke tangan kiri sebanyak 3 kali. Landasannya apa? Sebagaimana hadis yang keempat. Hadis yang keempat, sebelum memasukkan ke ember atau ke benda cair yang lainnya, kita disunahkan untuk membasuh kedua tangan. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke ember tadi, ke air yang digunakan untuk berwudu. Jadi dalilnya itu dari yang hadis keempat tadi, sebelum kita memasukkan kita cuci tangan. Masukkan tangan kanannya ke dalam ember, diciduk, summa tamadmada wastansyaqa wastansar. Kemudian dengan cidukan air itu beliau berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Jadi ambil sekali airnya ibu-ibu, di situ hirup dengan mulut untuk kumur-kumur, di situ juga hirup dengan hidung untuk istinsyak, dan dikeluarkan dengan hidung lagi untuk istinsyak dengan 1 kali cidukan. Namun apabila sulit untuk melakukannya, maka bisa kita pisahkan antara berwudu dengan istinsyak maupun istinsar. Berkumur-kumur dengan istinsyak dan istinsar. Pertama kita ambil air untuk berkumur-kumur 1 kali saja atau 3 kali lebih baik. Kemudian kita ambil sekali lagi untuk istinsyak dan istinsar. Tsumma ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Jadi jarak lebar wajah itu sampai dari mana ke mana ibu-ibu? Mulai dari tumbuh rambut bagian atas, mulai dari daerah yang tidak ditumbuhi rambut atau awal tumbuh rambut di bagian atas dahi kita sampai ke bagian bawah dagu kita. Itu panjangnya. Lebarnya dari kiri ke kanan adalah dari ujung telinga atau batas telinga bagian kanan sampai ke telinga bagian kiri. Itu dia, itu wajah. Namun apabila misalnya, mohon maafnya, ada seseorang yang mengalami kebotakan sehingga
posisi ujung tumbuh rambutnya itu sangat jauh dari kebanyakan orang, maka ini dikiaskan dengan ujung tumbuh rambut dengan orang lain. Misalnya kalau kita lebarnya kira-kira selebar 5 jari, dihitung dari atas atau dihitung dari alis mata kita itu sebanyak 4 atau 5 jari. Nah, gitu ya. Kemudian summa wasala yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Jadi diciduk air itu kemudian dialirkan sampai siku sambil digosok-gosok ibu-ibu. Jadi seperti itu. Atau kalau di air keran bisa kita langsung taruh di bawah keran itu ujung jari kita, kemudian kita alirkan ke siku sebanyak 3 kali. Dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Bisa juga tangan kanan 3 kali terlebih dahulu, kemudian tangan kiri 3 kali, atau tangan kanan sekali, kiri sekali, dan diulang sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Jadi diusap kepalanya mulai dari ujung tumbuh rambut sampai ke bagian belakang tengkuk. Namun apabila ibu-ibu memiliki rambut yang panjang, maka usapan itu disunahkan atau disukai gitu kan, untuk mengusapkannya sampai ke ujung rambut kita. Jadi kita usapkan sampai memanjang ke ujung rambut kita, kemudian kita usapkan ke tengkuk dan balikkan lagi ke depan, kemudian gosokkan ke telinga. Summa ghasala kilta rijlaihi salasan, kemudian mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Dan ini mencuci kakinya sampai dengan mata kaki, sebagaimana hadis yang ketiga, atau sampai ke tumit, sebagaimana hadis yang ketiga, karena kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu kita sampai ke bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau. Summa qala, kemudian Utsman bin Affan berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini, seperti layaknya wuduku ini gitu. Jadi Utsman bin Affan mencontohkan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Nabi berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini perkataan Nabi Bu, hadisnya. Thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsa, tidak bengong, tidak melamun, dan tidak ngomong dengan pikirannya. Nah, jadi ngobrol dengan pikirannya di dalam sholat. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi setelah kita berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian sholat dengan tumakninah, dengan khusyuk,
niscaya akan Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan dari hadis ini? Yang pertama adalah fadilatu Amiril Mukminin Utsman wa hirsuhu ala nasril ilmi wa sunnah. Keutamaan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Keutamaan Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan semangat beliau dalam menyebarkan ilmu dan sunnah-sunnah Nabi, dan semangat beliau dalam menyebarkan ilmu dan sunnah-sunnah Nabi. Dan ini termasuk bantahan bagi kelompok Rafidhah yang menyatakan bahwasanya tidak ada keutamaan bagi sahabat Nabi seluruhnya kecuali 3 orang, dan tidak ada keutamaan bagi khalifah kecuali Ali bin Abi Thalib. Karena sesungguhnya setiap khalifah memiliki keutamaan dan setiap sahabat memiliki keutamaan. Seluruh sahabat itu dinyatakan dalam ilmu hadis sebagai orang-orang yang adil, yang terpercaya, yang tidak bisa diragukan lagi kesolehannya. Tidak mungkin berbohong, dusta atas nama Nabi. Para khalifah juga demikian. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat kepada Nabi, mendampingi Nabi saat berhijrah. Umar orang-orang yang tegas serta kuat dalam menyimpulkan suatu permasalahan, sampai-sampai pendapat beliau dijadikan sebagai hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan mengenai hijab. Pada ayat yang diturunkan mengenai hijab dan juga mengenai rampasan perang. Utsman bin Affan dikenal sebagai menantu Rasulullah, orang atau sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah, sehingga beliau dikenal dengan Zunnurain. Pada masa khalifahan beliau, umat Islam sangat makmur, melimpah harta di mana-mana, keadilan tercapai. Namun demikian masih ada juga orang yang tidak menyukainya. Dan Ali radhiyallahu anhu adalah sepupu Rasulullah dan juga sekaligus menantu Rasulullah, karena beliau menikahi anak Rasulullah yang bernama Fatimah, yang memberikan kedua cucu beliau Hasan dan Al-Husain. Sebagaimana kita saksikan juga besok banyak sekali perayaan-perayaan yang tidak ada syariatnya dalam agama Islam, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Rafidhah di Iran sana, yang melukai diri sendiri dan bahkan melakukan atau mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini adalah fadilah, keutamaan bagi Utsman bin Affan. Hadis ini memberikan dalil bahwasanya Utsman bin Affan memiliki keutamaan dalam segi semangat beliau dan dalam menyebarkan ilmu dan juga sunnah. Kemudian yang kedua, annahu yanbaghi lil muallim an yasluka aqrabat turuqi ilal fahmi wa rusukhil ilm. Bahwasanya selayaknya bagi orang-orang yang menyebarkan ilmu, yang mengajarkan ilmu, agar menempuh jalan yang paling dekat dalam
memberikan pemahaman dan menanamkan ilmu. Ini nasihat bagi para guru dan juga terutama saya sendiri, bahwasanya guru atau orang-orang yang mengajarkan ilmu dituntut untuk memberikan metode yang paling efektif dalam menyebarkan ilmunya atau dalam menanamkan ilmunya kepada orang-orang yang meminta ilmu darinya atau orang-orang yang menuntut ilmu darinya. Dalam hadis ini kita ambil sebuah faedah tarbawiyah, bahwasanya dalam metode tarbiyah atau metode pendidikan itu ada 3 metode dalam mengambil ilmu atau dalam memahami sesuatu. Ada metode visual, yaitu orang-orang yang lebih suka melihat suatu pengetahuan. Apa yang dilihat itu yang lebih nempel sama dia. Ada juga orang-orang yang auditori, orang-orang yang kalau mendengar dia lebih nempel daripada melihat sesuatu atau melakukan sesuatu, lebih ingat ketika mendengarkan sesuatu. Ada juga orang yang kinestetik, ketika dia bergerak-bergerak atau bergerak-gerak itu lebih nempel sama dia. Penjelasan yang kita lakukan dengan bergerak itu lebih nempel sama dia. Maka hadis ini menggabungkan 3 metode tersebut dalam mengajarkan ilmu, dan ini termasuk kefaqihan atau kecerdasan Utsman bin Affan. Utsman menggabungkan metode visual, sebagaimana kita tahu Humran di situ melihat tata cara wudu Utsman bin Affan. Menggabungkan tata cara atau metode auditori, yaitu mengajarkan doa atau mengajarkan keutamaan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di situ mengajarkan metode kinestetik, metode gerakan, yaitu mencontohkan gerakan-gerakannya itu langsung gitu, langsung orangnya yang mencontohkan. Jadi ini menggabungkan 3 metode ini sekaligus dalam hadis ini, sehingga metode ini sangat ampuh dan juga sangat efektif dalam mengajarkan orang lain. Yang ketiga faedahnya adalah anna man fa'ala al-ibadata lillahi wa qasada ma'a dzalika ta'liman nas lam yunaqqis ikhlasu. Bahwasanya orang-orang yang mengerjakan sebuah ibadah namun disertai dengan niat mengajarkan orang lain. Misalnya kita ingin mengajari anak kita sholat, misalnya anak kita baru batita atau umur 5 tahunan. Kita ingin mengajarkan kepadanya gerakan sholat tanpa memaksa dia, maka kita bisa sholat di depan dia, ibu-ibu. Kita sholat di depan anak kita. Sekaligus kita niatkan dengan sholat kita itu agar anak kita melihat sholat kita. Jadi bisa ditiru-tiru oleh anak kita. Maka hal ini, niat yang kita lakukan, yaitu dengan niat sholat kemudian menggabungkan dengan niat mengajarkan anak kita, itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Bahkan itu diganjar pahala. Karena pertama tadi niat ikhlasnya karena Allah dalam ibadah, kemudian juga niat menyebarkan ilmu itu diganjar 2 pahala. Nah, demikian. Yang keempat, masyru'iyatul wudu bihadhil kaifiyah.
Faghassala kaffaihi salasan, summa yatamatmat wa yastanshik wa yastansir, summa yaghsilu wajhahu salasan, summa yadayhi ma'a mirfaqaihi salasan, summa yamsahu bi ra'sihi, summa yaghsilu rijlaihi salasan. Wa hadhihi kaifiyatu wudu'in nabi. Yang keempat, disyariatkan berwudu dengan tata cara sebagai berikut. Disyariatkan berwudu dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang pertama, ibu-ibu. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, istinsyak dan istinsar. Yang keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Yang kelima, mencuci atau membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, mengusap kepala 1 kali atau 3 kali, tidak masalah. Yang ketujuh dan yang terakhir, membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali. Dan ini adalah tata cara wudu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, mura'atut tartibi baina a'dha'il wudu fala yuqaddam al-mutaakhir ala sabiqih. Menjaga urutan antara anggota-anggota wudu. Menjaga urutan antara anggota-anggota wudu. Maka tidak boleh memajukan yang di belakang dan tak boleh membelakangkan yang di depan. Maksudnya tak boleh kita majukan membasuh kedua kaki sebelum kita membasuh tangan misalnya, atau memajukan membasuh wajah sebelum kita membasuh tangan gitu. Basuh wajah dulu kemudian tangan, enggak. Jadi kita perhatikan urutannya, ibu-ibu. Namun apabila terlupa, misalnya kita lupa membasuh tangan sampai siku, langsung kita habis mencuci wajah langsung ke kepala, misalnya mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Teringatlah kita saat mencuci kaki itu bahwasanya kita belum mencuci kedua tangan. Maka kita cuci kedua tangan itu setelah kita mencuci kaki, maka ini tidak mengapa. Dan yang perlu diperhatikan juga, jarak waktunya tidak terlalu lama antara kita lupa tadi sampai kita ingat. Kalau misalnya terlalu lama kita ingatnya, misalnya ketika sudah ke masjid misalnya, atau sudah ke kamar kita untuk melaksanakan sholat, baru mau sholat teringat kita bahwasanya wudhu tadi belum sempurna, maka karena jarak waktunya lama, terpaksalah kita ulangkan lagi wudhu yang tadi. Namun apabila baru sampai pintu kamar mandi saja, misalnya
atau baru sampai jalan mau ke kamar teringat kita belum dibasuh, maka cepat-cepat kita basuh. Maka ini tidak mengapa karena ini tidak terlalu lama jaraknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir, faedahnya adalah keutamaan sholat 2 rakaat secara khusyuk setelah berwudu. Keutamaan sholat 2 rakaat dengan khusyuk setelah berwudu. Apa pahalanya ibu-ibu? Diampuni dosanya yang telah lalu. Itu dia. Jadi keutamaannya sholat 2 rakaat setelah berwudu. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil kesimpulan. Nah, ini di luar dari bukunya ya Bu. Bahwasanya wudu yang lebih sesuai sunnah itu dengan pakai gayung atau ember gitu. Jadi ini cuma apa aja maksudnya tadi untuk pertimbangan aja. Dengan menggunakan ember kecil atau gayung. Pakai keran boleh Ustaz ya? Boleh, tapi yang lebih sesuai dengan kaifiat di sini adalah menggunakan ember. Karena kita lihat dari hadis tadi, Utsman bin Affan itu memasukkan tangan kanannya ke ember yang berisi air. Namun ini tidak menghalangi atau maksudnya faedahnya sebenarnya tidak ada itu. Maksudnya faedah secara ajar atau secara pahala sebenarnya tidak ada. Namun apabila itu diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu berpahala. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Apabila ibu-ibu memiliki hal yang ingin didiskusikan, maka dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya Ibu. Sebenarnya wudu di kamar mandi yang ada WC-nya itu tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi masih bisa berwudu kita di situ. Yang dipermasalahkan itu adalah ketika kita tidak bisa mengucapkan bismillah di situ kan, karena ada WC-nya. Dan setelah kita lihat juga dalam pembahasan fikih bahwasanya membaca bismillah dalam berwudu itu disunnahkan, bukan termasuk dari rukun wudu. Tak bisa kita atau tak optimal kita mengucapkan bismillah di situ masih sah wudu kita, karena tidak melanggar ketentuan rukun wudu tadi. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, rukun wudu itu ada berapa itu? Ada 6 atau 7. Ada berapa? Rukun. Kalau rukun tinggal 1 harus diulang atau disempurnakan. Rukun wudu itu ada niat. Yang pertama niat. Harus ada niat berwudu. Kalau tak ada niatnya tak sah wudu kita. Yang kedua, mencuci wajah. Yang ketiga, mencuci tangan dari ujung jari sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala.
Yang kelima, mencuci kaki. Yang keenam, tertib sesuai dengan urutan. Inilah rukun wudu. Nah, sedangkan bismillah itu masuk kepada sunnah berwudu, yang kalau kita misalnya lupa atau kita itu tak optimal karena misalnya ada kamar mandi tadi atau WC tadi, tak optimal kita mengucapkan bismillah, maka tidak mengapa itu. Yang pertama yaitu membaca bismillah sebelum berwudu sunnahnya. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, istinsyaq dan istinsal. Yang kelima, mualah atau tak putus dia waktunya itu, berkesinambungan. Yang keenam itu membaca doa setelah berwudu. Ya, itu sunnah-sunnah berwudu. Apabila sunnah-sunnah ini tinggal atau tak optimal kita mengerjakannya, maka tidak mengurangi sahnya wudu kita. Yang kurang cuma mungkin pahalanya itu. Namun sebagaimana kita ketahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita tak mampu, ya sudah gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Membaca bismillah itu dengan hati saja. Baca bismillah dalam hati, bismillah itu dalam hati, kemudian kita berwudu. Allah Ta'ala. Ya, silakan. Nah, kalau untuk hadis besar itu doanya bisa kita lakukan sebelum masuk kamar mandi. Nah, di situ deh. Sebelum kita masuk kamar mandi, kita niat di situ, baca doa, masuk sekalian doa masuk kamar mandi, dan langsung kita melakukan prosesi mandi kita di dalamnya. Allah Ta'ala a'lam. Iya, silakan. Kan kebiasaan itu rambutnya diikat kalau rambutnya panjang dulu. Nah, iya. Sampai ujung, sementara rambutnya diikat. Gimana bisa? Nah, kalau untuk mengusap karena rambutnya diikat itu ibu, kalau misalnya memungkinkan untuk digerai, dilepaskan ikatannya, maka diupayakan untuk melepaskan. Namun apabila tidak memungkinkan, maka cukup diusapkan saja ke bagian yang diikat itu, sampai kita rasa terusap semuanya gitu. Jadi kita ratakan usapannya, kita anggap rata, maka itu sudah cukup. Kalau memang tidak memungkinkan untuk digerai gitu. Nah, misalnya kita buru-buru atau kita dalam perjalanan gitu kan. Karena kita kan kalau misalnya kita gerai lagi, mau kita ikat itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi tidak masalah kita usapkan saja ke bagian yang diikat itu, kita ratakan dan kita anggap, apabila kita anggap sudah rata airnya, maka itu sudah sempurna. Allah Ta'ala. Ya, silakan Ibu. Masalah sholat itu kan pertama itu kalau 3 rakaat pertama surat Al-Baqarah. Iya Ibu. Kita nggak hafal. Kalau itu surat-surat yang dibaca dalam sholat witir itu tidak harus gitu, tidak menjadi kewajiban yang harus dibaca di situ. Namun surat-surat yang dibaca dalam sholat witir itu
surat yang Rasulullah sering membacanya. Nah, itu dia. Jadi bukan berarti Rasulullah sering membacanya terus wajib, tidak. Akan tetapi sebagaimana tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita mampunya misalnya baca surat-surat pendek yang sudah kita hafal. Sudah surat pendek itu yang kita baca. Misalnya surat Al-A'la itu diganti dengan surat At-Takasur misalnya, atau surat Al-Ma'un, atau surat Al-Qari'ah, dan surat-surat yang sudah ibu hafal. Jadi bisa diganti. Itu suratnya itu sifatnya pilihan. Sifatnya pilihan. Allah Ta'ala. Ada lagi ibu-ibu? Iya, silakan. Allah Ta'ala a'lam. Sebagaimana pengetahuan saya yang terbatas, ibu, karena mereka dalam akidahnya banyak melakukan hal-hal yang di luar syariat. Misalnya di Iran terdapat perayaan mengenang Imam Hussein dengan cara-cara yang tak sesuai syariat. Kita telah dilarang oleh Rasulullah meratap, merobek baju, mencabut rambut kepala, dan bahkan nangis-nangis dengan berlebihan. Namun hal itu yang mereka lakukan di perayaan tersebut, dan itu sangat menyelisihi perintah Rasulullah. Dan juga di keyakinan mereka atau akidah mereka meyakini bahwasanya imam mereka itu maksum. 12 imam mereka itu maksum. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 6. Ala kulli hal, imam-imam mereka itu maksum, terpelihara dari dosa. Sedangkan yang kita tahu yang terpelihara dari dosa itu adalah para nabi. Maka tak bisa kita jadikan keyakinan ini sebagai keyakinan yang benar. Kemudian dari segi keyakinan mereka juga banyak hal-hal yang berbau kemusyrikan. Jadi atas dasar ini banyak ulama yang memberikan label kepada para manusia dengan orang-orang musyrik. Bahkan sembelihannya itu dilarang untuk dimakan. Allah Ta'ala. Dan juga telah terbit itu ibu buku tentang penyimpangan Syiah oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan di situ banyak sekali poin-poin yang dijelaskan mengenai penyimpangan dari kelompok tersebut. Wallahu a'lam. Iya, tidak apa-apa itu, silakan. Biar kebiasaan yang sering dilakukan di kampung-kampung itu kan. Malam 1 suruh, malam 10 malam, malam atau malam 10 suruh itu lah. Itu biasanya orang melekan gitu. Jadi apa tuh? melekan itu lelekan gitu ya, sampai kenduri. Kenduri, nah. Kenduri dia. Jadi memang dimulai itu kan bilangnya dimulai biar untuk tulang bala gitu kan. Jadi ini kebiasaan ini sering dilakukan ya orang-orang kita Islam, ya sholat, ya ngaji, ya segala macam gitu. Itu mana Ustaz? Nah, bismillah. Jadi ibu, untuk perkara tolak bala ini, apapun yang sifatnya menolak keburukan dan mendatangkan manfaat, itu harus kita dasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang dapat menolak bala dan mendatangkan manfaat.
Dan juga di dalam risalah-risalah para ulama secara tegas menekankan bahwasanya menolak bala, sedangkan bala itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan manfaat, sedangkan manfaat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ketika mereka ditimpa sebuah cobaan yang mana sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tak mampu untuk menghilangkannya, mereka berdoa dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila lepas dari hal tersebut dan mereka senang dengan hal tersebut, mereka kembali kepada kemusyrikan. Mengenai perkara-perkara 1 surah atau 10 surah di mana masyarakat melakukan berbagai tradisi atau berbagai upacara-upacara yang berkaitan dengan tanggal tersebut, apabila dasarnya itu tidak ada dalam syariat, misalnya tadi tradisi lelean gitu kan, nah itu faedahnya apa gitu? Faedahnya apa? Ketika bergadang itu tak ada faedah yang didapatkan. Bahkan penyanyi sekali berpoma irama pun tahu bergadang itu tidak ada manfaatnya, penyanyi gitu. Apabila kita seorang ngaji tentunya lebih mengetahui faedah, tidak ada faedah bagi hal tersebut. Dan juga apabila itu diniatkan untuk tolak bala, maka kembali lagi kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, dan amalan-amalan itu berkaitan dengan syariat dan tolak bala dan mendatangkan manfaat, itu semuanya itu syariat itu. Karena itu berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman. Wa fahuwa radd, maka amalan itu tertolak dan tidak ada manfaatnya bagi amalannya, sudah tertolak, tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak menolak keburukan. Maka banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolak keburukan. Salah satunya doa zikir pagi petang. Itu sudah diganjar ibu-ibu dengan apabila mengucapkan doa zikir pagi petang itu, Allah akan, misalnya kita mengucapkan zikir pagi, Allah akan melindungi kita sampai sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkan zikir petang, maka Allah akan melindungi kita dari petang sampai pagi hari. Dan tidak menunggu 1 surah dulu atau menunggu 10 Muharram dulu, enggak. Tiap hari kita bisa baca zikir pagi petang itu. Dan insya Allah Allah akan melindungi kita jika kita membaca zikir tersebut dengan penuh keikhlasan dan penuh tauhid atau penuh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan yang pertama dalam zikir itu ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru meniatkan perlindungan diri dengan sebab zikir tersebut. Dan juga banyak, misalnya kita mau keluar rumah baca doa naik kendaraan atau doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Dan ini termasuk doa tolak bala. Jadi zikir-zikir itu ibu-ibu, kumpulan zikir itu adalah niatnya untuk menolak bala dan juga untuk mendatangkan manfaat pada diri kita. Adapun perkara-perkara tadi yang didasarkan atas tradisi itu kan produk pikiran manusia yang bisa salah, bisa tidak, bisa salah, bisa benar, tapi lebih banyak salahnya. Dan juga zikir-zikir itu produknya dari pencipta kita. Karena Allah yang paling mengetahui apa yang bermanfaat buat kita dan apa yang bisa mencegah kemudaratan bagi diri kita. Maka solusinya ibu-ibu,
berbanyak berzikir gitu, dengan zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tolak bala yang paling utama. Allah Ta'ala. Iya, ibu silakan. Iya ibu. Di hari keberapa sebenarnya keduri Ustaz. Jadi itu kan istilahnya untuk persembahan kan, karena orang aku jadi harus keduri untuk yang mau dilihat gitu Ustaz kan. Iya ibu. Jadi itu kalau kita diantar masih keduri. Itu kebetulan saudara-saudara saya gitu. Jadi gimana itu Ustaz, mau dimakan kah atau gimana gitu? Iya, dan dari ini suruhan gitu. Allah Ta'ala alam, kedudukan makanan yang berasal dari kegiatan tradisi itu ada dua perkara ini. Apabila makanan itu diniatkan untuk persembahan kepada jin, kepada bulan, kepada selain Allah, maka makanan tersebut terlarang untuk dimakan, karena termasuk hal-hal yang diharamkan. Itu yang pertama. Kemudian apabila makanan tersebut bersumber dari tradisi, namun tidak diniatkan untuk selain Allah, maka makanan ini halal. Contohnya apa? Misalnya kenduri nikah, itu boleh. Konjokan, itu boleh dimakan. Pindah rumah selamatan, syukur, itu insya Allah boleh. Tapi kalau pindah rumahnya dengan niat memberikan persembahan kepada jin yang berada di tanah itu, itu yang tidak boleh ibu. Dilihat lagi niat dari pembuatan acara itu apa gitu. Kalau niat-niat itu misalnya untuk tolak bala tadi dengan memberikan makanan ini sebagai persembahan untuk jin-jin yang mungkin berkeliaran pada bulan ini dan menyebabkan kesialan, itu dia makanannya termasuk haram. Namun apabila makanan tadi misalnya buat acara syukuran gitu, atau acara undang orang aja tanpa ada niat-niat seperti itu, misalnya untuk sedekah gitu, sedekah gitu aja gitu, tanpa ada niat yang lain-lain gitu, maka ini tidak mengapa. Misalnya sedekah, karena sedekah itu dia menolak bala juga ibu. Misalnya kita bikin acara gitu, kita orang acara apa? Wis bagi-bagi makanan, gitu misalnya untuk sedekah, itu tidak masalah, itu kita makan. Tapi kita lihat juga zohirnya ibu-ibu. Misalnya ada acara itu yang niatnya sedekah, maksudnya dibilang sedekah, tapi prosesinya itu seakan-akan untuk persembahan kepada tadi selain Allah tadi. Itu dia. Kita lihat juga konteks acaranya. Namun apabila kita tidak tahu konteks acaranya apa dan orang yang memberikan kita itu sudah mengatakan bahwa ini sedekah, maka kita menghukumi sesuai dengan zohirnya saja, sesuai dengan ucapan tadi. Ternyata sedekah. Karena kita tidak tahu gitu. Namun kalau kita tahu dekat rumah kita, tahu kita gimana prosesinya, datang orang ini untuk sedekah, maka jangan kita makan. Suruhan ini ya gimana? Maksudnya secara pengetahuan orang-orang itu seperti apa ya prosesinya gitu. Itu kan perlu kita lihat juga gitu. Karena kan suruhan ini dia macam-macam ibu-ibu, ada yang dia niatnya untuk selain Allah gitu kan. Itu banyak seperti itu. Banyak untuk selain Allah dan untuk menenangkan bala itu ya. Itu begini begitu gitu, supaya bulan ini terapalkan, itu dia
selain Allah dalam makanan, dalam semilihan, maka hal tersebut ikut menjadi haram. Allah Ta'ala. Sudah ibu-ibu? Oke. Baiklah, ini saja yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Apabila itu berupa kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila itu berupa hal-hal yang kurang mengenakan atau hal-hal yang berupa kekurangan, maka itu dari diri saya pribadi yang banyak kurangnya dalam masalah penyampaian dan dalam juga masalah kedalaman materi. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum